Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, aku bakal ngejelasin lagi ke teman-teman semua terkait penyebab gagal di suatu mata kuliah. Jadi teman-teman, sebenarnya secara nggak langsung ada beberapa dari kita yang nggak sadar. Sebenarnya ada beberapa hal-hal penting yang penyebabnya itu kalau dari aku pribadi biasanya itu ada dua, penyebab internal dan juga penyebab eksternal gitu. Jadi kalau penyebab internalnya itu adalah penyebab yang berasal dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Kalau eksternal ini penyebab yang diasalkan dari luar atau kondisi-kondisi yang emang nggak bisa kita, sesuatu yang di luar kendali kita. Cuman kalau yang internal ini menurut aku masih bisa kita kendaliin dari diri kita sendiri. Oke, yang pertama untuk yang internalnya itu sendiri adalah kita kebanyakan ngeremehin mata kuliah. Sejujur-jujurnya, waktu aku kuliah aku juga pernah ngeremehin salah satu mata kuliah dan aku ngerasa kayak bisa lah gitu. Lagian juga dosennya tuh santai kayak gitu. Aku ngerasa aku tetap bakal bisa dapat nilai A. Dan ternyata jeng waktu nilainya keluar, ternyata nilai aku tuh nggak A dan nilai aku tuh adalah B. B dengan posisi 4 SKS itu menurutku tuh rendah banget nilainya guys gitu. Nah jadi waktu itu yang bikin aku introspeksi diri langsung pada saat itu adalah aku ngerasa oh ternyata aku terlalu meremehkan mata kuliah tersebut. Apa yang dalam tanda kutip kayak misalnya nih ada tugas gitu dari dosennya, kita disuruh bikin apa ya waktu itu, kalau nggak salah mata kuliah film, disuruh bikin skrip atau narasi gitu. Tapi aku ngerasa kayak udahlah gak usah dibikin gitu, atau mungkin ini nggak bakal ditagih gitu sama dosennya bla 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 bla. Tapi ternyata sikap aku yang seperti itu ternyata malah berdampak pada saat diskusi pembahasan sama dosennya itu kerasa banget loh karena aku nggak buat gitu, karena itu tadi di awal aku ngeremehin kayak yaudah nggak buat, lagian juga nilainya A dan bapak ini kayaknya santai bla bla bla, padahal itu tuh 4 SKS, kita tuh bener-bener banyak nggak tahu hal-hal yang bakal nggak terduga kayak gitu kan. Jadi saran aku sebaiknya jangan ngeremehin mata kuliahnya. Nah, terus yang kedua, saran aku adalah teman-teman jangan pernah ngeremehin yang namanya tugas. Tugas apapun itu dari dosen kita. Baik itu tugas dalam skala kecil, cuman disuruh cari referensi doang, ataupun tugas dalam skala besar. Itu jangan pernah diremehin ya. Contoh ngeremehinnya itu adalah kayak gini. Misalnya ada tugas gitu kan. Kita tuh berpikiran kayaknya udahlah nantilah bikinnya, udahlah gampang itu nanti bisa kebut semalam jadilah gitu. Nah itu tuh jangan pernah coba-coba berpikiran sedemikian rupa. Apalagi setelah teman-teman berpikiran seperti itu, teman-teman coba-coba buat ngumpul tugasnya telat dan juga bikin tugas jadinya ala kadar. Kenapa? Karena dosen tuh juga menilai hasil dari tugas kita. Itu sebenarnya bisa kelihatan loh, kita tuh benar-benar serius atau enggak ngerjain si tugasnya. Kalau misalkan serius, itu bakal kelihatan banget dari isi atau bobot si tugasnya itu sendiri, kayak kelihatan gitu. Kalau misalkan kita disuruh berpikir atau mengutarakan pendapat, ketika kita benar-benar serius dalam mengutarakan pendapat itu, kan di tulisan kita itu akan benar-benar kelihatan banget kalau kita tuh benar-benar mikir untuk tugasnya. Tapi kalau misalkan tugasnya itu ala kadar, biasanya dosen tuh tahu dan dosen benar-benar juga bakal ngasih nilai kita ala kadar gitu. Jadi jangan sampai ngeremehin tugas kayak udah gampang lah tugas ini, gampang lah sama bapak ini, gampang lah sama ibu ini, sehingga kita ngerasa kayak nggak mau mikir, nggak mau effort untuk tugas itu, jangan gitu. Karena itu tadi sama case-nya waktu aku mata kuliah film itu, aku ngerasa kayak ya gampang lah sama ini kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak guys. Karena mungkin ini juga ya impactnya. Ketika aku menggampangkan sesuatu, maka nilaiku juga gampang aja gitu. Bener-bener B nilainya, kayak waduh parah sih. Karena waktu itu kayaknya aku ambil SKS 24 atau 23 gitu ya, waktu itu bisa full ya. Terus karena nilai B ini bobotnya 4 SKS, tapi aku dapatnya B, nilainya B, itu benar-benar berpengaruh banget sama si IP ku pada semester itu gitu. Jadi saran aku jangan coba-coba buat ngeremehin tugas dari dosen teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya ini juga berkaitan lagi dengan poin 1 dan poin 2 tadi, jangan pernah ngeremehin dosen. Oke?
ini juga sepengalaman aku pribadi sama kayak tugas yang sebelumnya itu, ketika teman-teman melihat dosen teman-teman itu terlihat santai, terlihat kayak pembawaannya itu kayak ya kita belajarnya santai tapi serius ini emang kayak di kelas tuh kayak bener-bener santai banget, itu teman-teman jangan terlena dengan kesantaian dosennya gitu. Itu bisa menjebak kita dan bikin kita tuh jadi lupa bahwasanya di sini tuh kita tuh lagi berpacu sama diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita lupa kalau misalkan kita tuh udah punya target mau kumlot, ini 4 SKS kita nggak bisa main-main, walaupun dosennya santai kita jangan santai, apapun tugas yang diberikan dosennya kerjain dengan sebaik-baik dan semaksimal mungkin supaya kita nggak nyesal kayak aku kayak aku di mata kuliah film itu ya nyesel lah kayak kenapa aku harus ngelakuin itu, tapi ya oke lah itu udah terjadi dan aku mau sharing ini supaya teman-teman nanti kedepannya nggak ngelakuin hal yang sama yang aku lakuin gitu. Jadi siapapun nanti yang ngajarin kita di kelas itu jangan pernah ngeremehin beliau, hormati beliau, karena menurut aku juga adab ketika kita menuntut ilmu itu adalah ketika kita menghargai siapa pemberi ilmu. Karena kalau misalkan kita menghargai, kita benar-benar mendengarkan guru kita, dosen kita, itu insya Allah ilmunya itu berkah ke kita gitu. Itu juga harus kita pikirkan dan pertimbangkan. Pokoknya jangan melawan dosen, jangan melawan guru, karena nanti ilmu itu bakal susah masuk ke kita gitu. Itu saran dari aku ya. Jadi jangan pernah ngeremehin dosen atau gurunya, walaupun itu terlihat santai apa segala macam, jangan pernah terlena sama santaian dosen kita gitu. Nah, terus faktor internal selanjutnya di poin keempat itu adalah tidak serius waktu UTS dan UAS. Nah, ini sebenarnya juga banyak dari teman-teman yang ngebahas di kolom komentar, Kak, aku tuh kemarin nilai UASku jelek, nilai UTSku jelek, gimana dong Kak? Kira-kira bisa mengangkat nggak? Nah, for your information, waktu aku kuliah dulu, aku kuliah 17 sampai 2021 itu masih kuliah, dan 2021-nya aku skripsian. Dosen tuh selalu ngingetin bahwasanya di awal perkuliahan bobot UTS dan UAS itu sangat besar dan sangat tinggi gitu. Jadi aku nggak bisa lagi kayaknya itu kalau kita tawar-tawar itu udah harga mati, maksudnya ini nggak bisa ditawar-tawar lagi karena UTS dan UAS ini memang bobotnya besar banget. Nah, UTS dan UAS ini nanti bisa ngebantu nilai-nilai kita kalau tugas kita jelek gitu loh. Makanya kalau saran dari aku, UTS sama UAS itu jangan dianggap remeh, ya jangan dianggap remeh gitu, karena bobotnya emang besar banget, berapa persen gitu ya waktu itu aku lupa, pokoknya bobot itu tuh besar banget, bahkan kalau nggak salah antara UTS sama UAS tuh lebih besar juga bobotnya gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ngerasa kayak nilai aku rendah ya, padahal aku tugas ngumpul terus loh Kak, kayak gitu, kayaknya nilai tugasku bagus gitu ya, mungkin bisa jadi di UTS atau di UASnya teman-teman rendah gitu, karena kebanyakan orang sekarang itu mau ujian aja belajarnya, kalau misalkan nggak ujian teman-teman nggak belajar, nah itu salah gitu. Jadi jangan juga kayak gitu, kalau misalkan belajar hanya saat ujian ya ilmunya tuh nggak masuk gitu, kita nggak bakal ingat ilmunya secara kontinu gitu. Tapi kalau misalkan kita selalu merepeat atau mengulang pelajaran kita, insya Allah itu ilmunya tuh bakal terus ingat gitu, bakal terus ada di kepala kita. Makanya jangan pernah coba-coba pakai sistem semalam. Gak apa-apa belajarnya sedikit-sedikit, cuman paling sejam atau 30 menit setiap hari, yang penting terus gitu, daripada kita belajar 5 jam tapi cuma satu hari itu doang, itu biasanya ilmunya tuh setelah itu tuh hilang gitu. Jadi kita cuma untuk ngelepas sekedar buat ujian itu aja, saran aku jangan kayak gitu. Jadi jangan pernah meremehkan UTS dan UAS dari teman-teman ya buat yang masih kuliah. Nah, terus yang kelima, yang terakhir, faktor internal yang gak kalah penting itu adalah teman-teman banyak yang tidak memperdulikan absensi. Oke, absensi itu kan kehadiran kita ya, kehadiran kita di kelas, dan saran aku jangan telat gitu. Karena kayaknya dosen tuh kurang suka juga ya sama mahasiswa yang telat, karena terkesan tidak disiplin dan tidak menghargai dosen kayak gitu. Kenapa kesannya tidak menghargai dosen? Bahwasanya kita sudah tahu kalau jam masuk kita itu adalah misalnya jam 7.30, tapi kita malah datang jam 7.50 atau jam 8, sedangkan posisinya dosen kita tuh on time kayak gitu. Nah, itu jatuhnya kita tidak menghargai dosen gitu. Jadi kita berusaha lah untuk terus menghargai siapapun itu, apalagi ini absensi. Biasanya absensi itu seingatku satu semester itu cuma dikasih jatah 3, kalau nggak salah ya 3. Mau sakit, izin apa itu semuanya ada di sana, ada 3 kalau nggak salah ya. Dan kalau udah masuk 4 itu kita udah masuk ke gagal gitu. Soalnya ini ada case teman aku yang dia waktu itu kita belajar kalau nggak salah dasar-dasar filsafat. Nah,
waktu UAS dia ternyata tidak diperbolehkan, dia nggak dibolehin UAS sama dosen karena kata dosennya ini absen kamu udah 4, kamu udah nggak bisa ikut, kamu gagal dan kamu harus ngulang lagi di semester depan. Bayangin, dia harus ngulang lagi di semester depan cuman gara-gara absennya gitu. Nah itulah teman-teman, kadang kita ngeremehin absen ya, kadang kita ngeremehin bisa lah itu gini-gini, padahal enggak. Apalagi kalau kita ketemu dosen yang emang benar-benar tegas, bahkan masuk aja kalau misalkan kita masuknya itu jam 8 mungkin dosennya tuh 7.50 tuh udah di kelas gitu. Nah itu saking disiplinnya gitu, jadi kita harusnya lebih aware lah sama hal-hal kayak gitu dengan tidak menganggap remeh absensi kita juga gitu. Lagian juga kalau misalnya kita terbiasa untuk nggak telat, terbiasa untuk selalu masuk dalam kelas, itu sebenarnya impactnya buat kita sendiri loh. Kita jadi orang yang disiplin mulai dari hal-hal kecil itu. Kemudian itu kan tadi faktor internal ya. Sekarang aku mau ngejelasin terkait faktor eksternal atau faktor luar yang di luar kendali kita yang emang bener-bener nggak bisa kita kendaliin. Itu ada yang pertama itu karena COVID ya, karena COVID atau karena wabah-wabah yang kayak mengharuskan kita lockdown, mengharuskan kita untuk nggak bisa masuk lagi. Nah itu ya bisa juga kita gagal. Karena kemarin aku juga sempat gagal gara-gara itu waktu mata kuliah magang. Hasil ya udah nggak magang dan nilainya jadi jadi gagal gitu. Tapi alhamdulillahnya di semester 7 mata kuliahnya masih dibuka dan aku langsung kejar mata kuliah yang gagal itu dan aku maksimalin untuk bisa dapat nilai A. Nah, terus yang kedua juga itu ada faktor eksternal seperti sakit yang teman-teman harus istirahat lama ya. Mungkin apa ya? Kalau aku dulu, oh enggak juga sih. Mungkin ada sakit-sakit yang kayak penyakit berat yang mengharuskan kita istirahat lama, terus kita nggak bisa lanjut di kuliahnya dan segala macamnya itu juga bisa gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu sih beberapa hal yang bisa menyebabkan kita gagal di suatu mata kuliah. Jadi saran aku buat teman-teman setelah mendengar penjelasan dari aku ini, semoga teman-teman lebih aware lagi sama diri teman-teman, lebih apa ya istilahnya tuh lebih perhatian lagi lah terhadap mata kuliah teman-teman, karena kan kita apalagi kalau misalnya teman-teman anak rantau gitu ya, itu kan amanah juga dari orang tua kalau kita tuh di rantau orang tuh ya serius lah belajarnya gitu. Bukannya nggak boleh main, boleh main tuh boleh, tapi nanti kalau misalkan tugasnya udah selesai mau main-main gitu, mau refreshing silakan refreshing, jangan juga stres gara-gara itu gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih. Dadah.